Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang pelajar luar biasa atau biasa disebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam lagi, aku mau nanya nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu ABK? Jadi, ABK adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Lalu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami kelainan atau penyimpangan secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Lalu, mengapa bisa jadi ABK? Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor genetik, misalnya faktor keturunan dan mutasi gen. Yang kedua ada faktor organik, biologis, dan fisiologis, misalnya brain damage injury, malfungsi otak, temperamen, atau biasa disebut dengan sifat bawaan yang dipengaruhi oleh faktor biologis. Ketiga ada faktor penyakit, misalnya meningitis. Terakhir adalah faktor lingkungan, misalnya faktor sosioekonomi, zat-zat, deprivasi nutrisi, poor teaching, pengaruh budaya negatif, pengalaman negatif atau traumatis, dan relasi orang tua anak yang tidak menguntungkan. Lalu, ada klasifikasi ABK. Seperti berhubungan dengan fisik dan motorik, yaitu kelainan kromosom, cerebral palsy, dispraksia, dan keturunan fisik. Adapun berhubungan dengan emosi dan perilaku, seperti ADHD, optional defiant disorder, conduct disorder, separation anxiety disorder, fobia, dan mutisme selektif. Selanjutnya ada berhubungan dengan kognitif, seperti intellectual disability, anak cerdas istimewa atau gifted, dan learning disability. Lalu yang terakhir ada berhubungan dengan komunikasi dan relasi sosial, seperti autism spectrum disorder dan gangguan komunikasi. Lalu ada pembahasan tentang cerebral palsy dan juga dispraksia. Cerebral palsy adalah kelainan dari fungsi motor atau berlawanan dengan fungsi mental dan postural tone yang didapat pada umur yang dini bahkan sebelum kelahiran. Tanda-tanda dan gejala dari cerebral palsy biasanya menunjukkan diri pada tahun pertama kehidupan. Cerebral palsy atau kelumpuhan otak besar adalah suatu keadaan yang ditandai dengan buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan fungsi saraf lainnya. Selanjutnya ada dipraksia atau dikenal sebagai Development Coordination Disorder atau DCD, adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi koordinasi fisik, keseimbangan, serta keterampilan motorik kasar dan halus. Kondisi ini menyebabkan penderitanya tampak canggung dalam bergerak, namun tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan IQ seseorang. Adapun anak dengan gangguan penglihatan. Anak dengan gangguan penglihatan mengalami kesulitan dalam melihat secara jelas atau bahkan tidak dapat melihat sama sekali. Tanda-tandanya antara lain penglihatan kabur, tidak dapat mengenali orang dari jarak tertentu, kesulitan mengambil benda kecil di sekitarnya, serta sering meraba-raba atau tersandung saat berjalan. Selanjutnya ada anak dengan gangguan pendengaran. Anak dengan gangguan pendengaran mengalami kesulitan mendengar sebagian atau seluruh suara di sekitarnya. Ciri-cirinya antara lain sering memiringkan kepala saat mendengar, kurang atau tidak merespon suara, terlambat dalam perkembangan bahasa, serta lebih sering menggunakan isyarat untuk berkomunikasi. Adapun intellectual disability atau retardasi mental. Tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami kehambatan atau keterbelakangan perkembangan intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya adalah anak cerdas istimewa. Anak cerdas istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dibandingkan dengan teman seusianya. Mereka biasanya cepat memahami pelajaran, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kreatif, serta mampu berpikir logis dan kritis. Anak lamban belajar. Anak lamban belajar atau slow learning adalah anak yang memiliki kemampuan belajar sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata anak seusianya, tetapi tidak termasuk dalam kategori tunagrahita. Mereka umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pelajaran, menyelesaikan tugas, dan menguasai keterampilan akademik. Oleh karena itu, anak lamban belajar memerlukan bimbingan yang sabar,
pengulangan materi, latihan yang lebih banyak, serta metode pembelajaran yang menarik agar dapat belajar dengan lebih optimal. Kemudian ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar spesifik adalah kondisi ketika anak mengalami hambatan pada kemampuan tertentu, seperti membaca, menulis, atau berhitung. Anak dengan disleksia kesulitan membaca, anak dengan disgrafia kesulitan menulis, dan anak dengan diskalkulia kesulitan memahami angka serta berhitung. Selanjutnya adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD. Jadi, ADHD adalah gangguan yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian, sangat aktif, dan cenderung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Anak dengan ADHD sering gelisah, sulit duduk diam, banyak berbicara, sulit menunggu giliran, serta mudah mengganggu orang lain. Lalu kemudian ada Optional Defiant Disorder atau ODD. ODD adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan sikap menentang, membangkang, dan sering melawan aturan atau figur otoritas seperti orang tua dan guru. Anak dengan ODD biasanya mudah marah, sering berdebat, menolak perintah, dan mudah tersinggung. Yang terakhir ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan diri. Anak dengan autisme sering mengalami kesulitan memahami emosi orang lain, menggunakan bahasa dengan baik, serta menunjukkan empati. Adapun penanganan autisme, yang pertama, diperlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setting kelompok. Yang kedua, perlu menggunakan beberapa teknik di dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang muncul dan mengganggu kelangsungan proses belajar secara keseluruhan atau stereotip. Yang ketiga, guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan berbagai bantuan. Lalu yang terakhir, guru terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak, sehingga tingkah laku anak dapat dikendalikan pada hal yang diharapkan.